Dinda terperanjat. Pintu kamar tiba-tiba tertutup. Ia mengedarkan pandangan, namun tetap tidak nampak seorang pun di sana. Dinda mundur. Dia yakin ayahnya ada di dalam kamar ini. Dia berusaha menjauh dari pintu kamar. Tangannya bergetar hebat. Lampu ponselnya masih menyoroti setiap sudut ruangan. Namun tetap tidak ada sesosok manusia pun terlihat. Krek, tek, tek, tek. Terdengar suara retakan. Dinda mencari sumbernya, masih menggunakan sorot lampu dari ponselnya. Pandangannya terhenti pada cermin tua itu. Ketakutan Dinda semakin menjadi. Tak lama, cermin tua yang mulai meretak itu bergetar. Cukup lama Dinda tertegun, layaknya adegan horor yang ada di film. Perlahan tapi pasti, terlihat sebuah kaki yang melangkah keluar dari sana, hingga akhirnya kepalanya turut menyembul keluar. Dinda menjerit. Sosok dari cermin tua itu sungguh mengerikan. Badannya bungkuk, rambut di kepalanya nyaris botak seluruhnya, hanya menyisakan beberapa helai rambut putih. Kulitnya bersisik, taring yang mencuat dari mulutnya sungguh menjijikkan. Langkah mundur Dinda semakin gentar. Tangannya berusaha menggapai segala sesuatu yang bisa ia gunakan untuk perisai dirinya. "Cah Ayu," panggil sosok itu dengan seringai penuh makna. Dinda tak acuh, langkahnya terhenti ketika punggungnya sudah beradu dengan dinding. Dia menangis terseduh-seduh. Sudah ia sadari bahwa sosok itu adalah Sengkolo. "Stilo maneh, Cahayu. Sebentar lagi kamu akan jadi satu denganku." Suara Sengkolo menggaung di telinga Dinda. Dinda terisak-isak, sangat ketakutan. Tak tahu lagi apa yang harus dilakukan saat ini. Punggungnya sudah menabrak dinding, dan sosok itu semakin mendekati dirinya. Dinda yang panik kemudian berlari ke arah pintu, mencoba membuka pintu dengan terus menggerakkan handle-nya. Sayangnya, pintu tak mau terbuka. Dinda menengok ke belakang. Ternyata Sengkolo sudah berdiri dengan jarak hanya beberapa meter darinya. "Lungo!" teriak Dinda. Sosok Sengkolo berhenti, menelengkan kepalanya. Senyumnya yang mengerikan merekah. "Bapakmu wes mati. Wong lanang iku ya wes mati." Jelasnya mengacungkan telunjuknya pada Hamdan. "Tinggal 2 orang tua itu dan dirimu, Cahayu," lanjut Sengkolo. Dinda terus menggeleng. Tangannya tak lepas dari gagang pintu, berusaha membukanya. "Pergi dari sini!" teriak Dinda putus asa. Dirinya sudah pasrah. Tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Badannya merosot ke lantai. Usaha terakhir untuk melindungi diri hanya memeluk lutut dengan kedua lengannya. "Duk!" Sementara itu terdengar suara wanita dekat sekali dengan Dinda. Ia sontak mendongak setelah mengenali suara tersebut. Mbok Marni," kata Dinda yang langsung menghambur ke pelukannya. "Mbok, Pak Hamdan." Dinda terseduh-seduh. Sudah. Memang sudah takdirnya seperti itu," kata Mbok Marni menenangkan dan membelai punggungnya. Dinda sesenggukan. Membayangkan kengerian sosok Sengkolo membuatnya tidak bisa berpikir jernih saat ini. Yang dia inginkan hanyalah segera pergi dari rumah ini. "Kita pergi saja sekarang. Tempat ini tidak aman untuk kita, Mbok," pinta Dinda. "Tidak, Nduk. Kita harus tetap di sini," ujar Mbok Marni. Dinda tersentak, nafasnya memburu. Ingatan demi ingatan muncul cepat di dalam kepalanya. Ia menyadari sesuatu. Bagaimana Mbok Marni masuk ke kamar? Padahal sejak tadi tubuhnya menyandar pada daun pintu, pikir Dinda. Seketika Dinda mendorong sosok serupa neneknya yang sedang mendekapnya itu, dan buak! Wanita itu terdorong jauh ke belakang. "Dok, kamu kenapa?" tanya sosok itu sambil mengerang kesakitan. Dinda tak menghiraukan. Ia terus menggelengkan kepalanya, berusaha memulihkan seluruh kesadarannya, berharap apa yang baru saja dia lihat dan alami semua hanyalah ilusi. Badan Mbok Marni mulai bergerak. Anehnya, ia berdiri sangat pelan. Bahkan Dinda seperti mendengar suara tulang-tulang yang patah. Dinda menatap Mbok Marni tanpa berkedip. Tubuhnya mematung. Jangankan untuk bergerak, sekedar membuka mulut saja ia tak sanggup. Sosok wanita tua tersebut berjalan dengan menyeret kedua kakinya, mendekati Dinda. Bersamaan dengan itu,
tercium aroma busuk yang sangat menjijikan. "Duk," panggil Mbok Marni lirih. Kedua tangannya terangkat, ingin meraih kepalanya. Dengan sesekali sentakan, makhluk itu memutar kepalanya. Seketika Dinda mendekap mulutnya kaget. Nafasnya terhenti sejenak, air matanya berderai, tak mampu melihat kejadian yang sangat mengerikan itu. Dia menyesal sudah keluar dari kamarnya dan bertingkah sejauh ini. Tubuh Mbok Marni jatuh ke lantai dengan posisi terlungkup, kepalanya menghadap ke atas, matanya terbuka lebar. Seketika Dinda menjerit, semakin ketakutan. Ia pejamkan matanya, menggelengkan kepala berulang, berusaha menepis semua adegan mengerikan di hadapannya itu. "Bakal koyo iki, nasibe menungso kang nyampuri urusanku," ujar Mbok Marni. Sudah, berhenti, mandek," jerit Dinda histeris. Bukannya berhenti, makhluk itu justru tertawa terbahak mengerikan. Sementara itu, tok 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 tok, "Dok, buka pintunya!" Terdengar suara ketukan pintu dan panggilan keras dari luar kamar. Dinda belum menanggapi. Dia terus menggelengkan kepalanya. Belum yakin jika suara yang memanggilnya tadi adalah Mbok Marni yang asli. Cukup lama suara ketukan dan panggilan itu terdengar. Dinda masih meringkuk. Dia punya alasan cukup kuat untuk tidak mempercayai siapapun saat ini. Hingga Dinda mendengar suara lainnya. Suara yang sangat ia kenali dan selalu ingin dia hindari. "Bu, ada apa?" tanya Ahmad. Dinda berhenti menggeleng. Dia menajamkan indera pendengarannya. Matanya masih terpejam. Ia masih takut untuk melihat jelmaan Mbok Marni yang ada di kamar itu. "Mat," gagap Mbok Marni. "Iya, ada apa? Dinda kemana?" Ahmad mengulang pertanyaannya. Kamu sudah bisa jalan, Mat?" tanya Mbok Marni dengan suara yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Sementara itu Dinda terperanjat. Dia tahu maksud kalimat Mbok Marni itu bukanlah keterkejutan, melainkan peringatan yang ditujukan untuk Dinda agar mengetahui bahwa tubuh Ahmad yang sedang dirasuki oleh Sengkolo sudah ada di depan pintu kamar. Dinda segera membuka matanya, mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru kamar. Sosok menyerupai Mbok Marni sudah tidak ada. Dengan kaki dan badannya masih lemas, ia berusaha untuk berdiri dan keluar dari kamar. Jangan sampai Sengkolo melukai Mbok Marni. Dia sudah membuat Pak Hamdan sekarat. Jika Dinda tidak segera bertindak, nenek satu-satunya bisa menjadi sasaran berikutnya. Klek, pintu kamar itu kini bisa dengan mudah Dinda buka. Dalam kerembangan ruangan, terlihat sosok Mbok Marni dan Ahmad yang berdiri sedikit berjarak. "Din, ngapain kamu di kamar Eyang?" tanya Ahmad penasaran. Tanpa ia hiraukan kalimat itu, Dinda segera menarik tangan Mbok Marni dan berlari masuk ke kamarnya. "Hei, kalian kenapa?" teriak Ahmad saat melihat anaknya buru-buru menggandeng Mbok Marni dan langsung masuk ke dalam kamar. Dinda terengah, langsung mengunci pintu kamar dan memindahkan meja tepat di belakang pintu untuk menghalangi Ahmad agar tidak dapat masuk ke dalam kamarnya. "Duk, ada apa?" Mbok Marni bertanya kebingungan. Dinda menggeleng. Dia masih mencari benda-benda agar bisa menambah beban untuk menghalangi pintu agar tidak bisa dibuka. Melihat sikap aneh Dinda, Mbok Marni langsung menariknya ke dalam dekapan. "Duk, sudah," ucap Mbok Marni prihatin. Air matanya jatuh membasahi pipinya yang mulai keriput. "Setelah pagi menjelang, Simbo harus pergi dari rumah ini ya. Susul kakek dan segera cari bantuan. Makhluk itu bisa melakukan apapun dan melampaui batas." Dinda mencecar histeris, mencoba melepaskan pelukan dari Mbok Marni. "Kenapa, Nduk? Ada apa?" tanya Mbok Marni yang masih belum paham dengan perkataan cucunya. Buru-buru Mbok Marni mengambil botol berisi air yang jatuh dari meja saat Dinda menggesernya untuk dijadikan penghalau pintu. "Minum dulu, lalu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kamu sudah aman di sini," ucap Mbok Marni menenangkan, menyerahkan botol itu kepada Dinda. Dinda tidak menerima botol yang diberikan padanya. Dia meraba-raba saku celananya, mencari ponsel untuk meminta bantuan. Kemudian ia sadar jika ponselnya terjatuh ketika sosok Sengkolo muncul dari cermin. "Mbok,"
Ponsel si Mbok mana? Tanya Dinda panik. Di kamar belakang, Din. Kenapa? Jawab Mbok Marni yang mulai ikut panik. Aduh, umpat Dinda kesal. Pak Hamdan ada di kamar Eyang, Mbok. Dia sedang sekarat. Lanjut Dinda. Apa maksudmu? Minum dulu. Tenangkan dirimu, baru cerita. Pintanya sedikit memaksa. Itu, dan segera minum. Tanpa ia sadari, tubuhnya sudah basah bermandikan keringat sejak tadi. Dinda menghela nafas panjang. Dinda melihat Pak Hamdan sekarat di kamar Eyang. Tubuhnya penuh dengan luka sayatan dan banyak darah menggenang di sekitar tubuhnya. Dinda menjelaskan. Tok tok tok. Duk, Bu, kenapa pintunya dikunci? Apa yang terjadi? Di mana Hamdan? Teriak Ahmad dari luar kamar. Sejenak Dinda dan Mbok Marni memalingkan wajah. Tanpa sedikit pun kata terucap dari mulut mereka. Apa yang harus kita lakukan, Mbok? Jika dibiarkan, Pak Hamdan bisa mati. Tanya Dinda panik. Suaranya menyaingi ketukan dan teriakan Ahmad dari luar. Kalau kamu melihat Hamdan sekarat di kamar Sukmaji, lantas siapa yang tadi sudah kutolong? Ucap Mbok Marni bingung. Apa maksudnya? Sebelum kusadari, kalau kamu ada di kamar Sukmaji, aku melihat tubuh Hamdan pingsan di lantai ruang tengah. Kemudian aku mencoba untuk membawanya ke kamar. Setelah mengobati lukanya, baru si Mbok pergi mencarimu, kata Mbok Marni. Dinda benar-benar kebingungan. Dia jelas-jelas melihat tubuh Pak Hamdan yang terbaring sekarat di dalam kamar Eyang. Wes ngerti to saiki, mengapa demit itu bisa mencelakai? Terdengar suara perempuan menyahut lirih di ujung ruangan. Apa maksudmu? Tanya Dinda dengan nada keras kepada Ratmi. Duk, kamu bicara dengan siapa? Tanya Mbok Marni bingung. Dia menoleh ke segala sisi, mencoba mencari sosok yang menjadi lawan bicara Dinda. Namun tak tampak seorang pun. Si Mbok ndak bisa lihat Ratmi? Balas Dinda yang kini juga kebingungan. Mbok Marni menggeleng. Dia sama sekali tidak bisa melihat siapapun di kamar itu selain cucunya. Kembali Dinda menolehkan kepalanya ke arah Ratmi, dengan sesekali menggelengkan kepalanya. Namun sosok itu masih terlihat jelas berdiri di ujung ruangan. Apa maksud perkataanmu tadi? Tanya Dinda, mengabaikan kebingungan Mbok Marni. Masih belum paham? Demit itu bisa berpura-pura menjadi apa saja. Bakar secepatnya, atau kau mati sia-sia di sini, tegas Ratmi lugas. Dinda menoleh ke pintu kamar. Otaknya berpikir dengan cepat. Suara ketukan itu sudah hilang. Seketika dia melihat ke arah jendela. Dalam paniknya, Dinda tergesa beranjak. Mbok, tolong bantu, ucap Dinda saat mencoba mendorong lemari yang ada di dekat jendela. Mbok Marni yang sempat kebingungan akhirnya paham dan segera membantu Dinda untuk menggesernya. Benar saja, sesaat setelah jendela itu tertutup lemari, suara Ahmad muncul dari sisi luarnya. Astaga, ada apa dengan kalian? Jangan bercanda, ayo buka jendelanya, Dok, teriak Ahmad dari luar. Dinda menghela nafas panjang, segera merebahkan tubuhnya di lantai. Sementara Mbok Marni segera bersimpuh di sampingnya. Apa yang sebenarnya kamu ketahui, Nduk? Tanya Mbok Marni penasaran. Waktu kita tidak banyak, Mbok. Sekarang Dinda sudah tidak bisa membedakan mana Sengkolo dan ayah yang sesungguhnya. Ataukah memang tubuh ayah sudah dikuasai sepenuhnya oleh Sengkolo dan sebenarnya ayah sudah meninggal? Ucap Dinda menghapus air matanya. Istighfar, Nduk. Tenangkan dirimu. Astaghfirullahaladzim, bujuk Mbok Marni. Dinda mengikuti saran itu. Mulutnya terus melantunkan kalimah istighfar. Mbok, dengarkan Dinda, ucap Dinda serius, memandang bola mata coklat wanita itu yang sangat mirip dengan miliknya. Setelah pagi datang, si Mbok susul kakek ke Lembah Pati. Tidak, sekali ini saja. Tolong dengarkan Dinda ya, bujuk Dinda saat melihat Mbok Marni yang berusaha memotong ucapannya. Sengkolo tak akan mencelakai Dinda. Orang-orang di sekitar Dinda lah yang sedang dia incar. Dinda mohon, lakukan apa yang Dinda minta ya, Mbok.
Pagi nanti susul dan temui kakek. Lantas bakarlah sosok itu segera, kata Dinda. Mbok Marni menggeleng. Air matanya jatuh berderai. Duh, bagaimana mungkin si Mbok meninggalkanmu sendirian? Ucapnya menangis terseduh-seduh. Nyawa si Mbok dalam bahaya, bukan nyawa Dinda. Masih ada waktu beberapa hari sebelum malam Selasa Kliwon, ujar Dinda terus memohon. Tapi bagaimana dengan Hamdan dan Ahmad? Tanya Mbok Marni, masih mencoba untuk bertahan dengan beragam alasan. Itu urusan Dinda. Jika si Mbok memang menyayangi Dinda, segera pergi ke Lembah Pati esok pagi, desak Dinda. Mbok Marni memejamkan matanya, berusaha memantapkan hatinya meskipun tahu bahwa keputusan ini sungguh berat. Namun keselamatan semua orang pun tergantung dengan hasil yang dibawa oleh suaminya. Mbok, masih ada Ratmi yang bisa menjaga Dinda kan? Kata Dinda berusaha meyakinkan. Sebab ia paham keraguan Mbok Marni untuk pergi itu penuh pertimbangan. Dan ia pun tahu jika yang baru saja disampaikan pada Mbok Marni bukanlah suatu hal yang pasti kebenarannya. Baik, setelah pagi menjelang, Simbo akan segera pergi ke Lembah Pati. Janji sama Simbo untuk tetap bertahan sebelum Simbo dan Pak Kusno pulang ya, ucap Mbok Marni penuh haru. Dinda mengangguk. Segera ia memeluk erat Mbok Marni, meluapkan seluruh perasaannya. Sudah sejak lama dia memimpikan untuk bertemu dengan anggota keluarganya. Mungkin dengan begini bisa membuat hati serta jiwanya jauh lebih tenang dan tentram jika memang kematian sedang dalam perjalanan menghampiri dirinya. Sementara itu di sisi lain, sama halnya seperti malam kemarin, Dinda dan Mbok Marni terjaga. Baru setelah azan subuh berkumandang, mereka bergegas keluar kamar untuk mengambil keperluan yang akan dipakai olehnya. Bok, pelan-pelan, ucap Dinda lirih saat menggeser meja yang menghalangi pintu. Sebenarnya Din, dari semalam si Mbok mau tanya sama kamu, kata Mbok Marni. Kenapa Mbok? Bukannya kalau dedemit itu bisa nembus dinding ya? Kenapa mesti kita tutupi pintu dan jendela kamar dengan meja dan almari? Tanya Mbok Marni kebingungan. Dinda menghela nafas. Kalau Sengkolo sudah merasuki ayah, apa dia bisa menembus dinding, Mbok? Lebih baik berjaga-jaga daripada ada yang terluka lagi, jelas Dinda. Mbok Marni menganggukkan kepala. Dia baru menyadari kalau ucapan Dinda ada benarnya. Lantas dia kembali membantu cucunya untuk menggeser meja. Pelan-pelan, Mbok. Jangan sampai ayah tahu kalau si Mbok mau pergi, ucap Dinda memperingatkan sambil membuka pintu kamarnya. Dinda melongokkan kepalanya keluar kamar. Suasana di ruang keluarga masih sama seperti semalam. Banyak barang yang berserakan di lantai. Bahkan Dinda melihat ada noda darah yang mengering pada serpihan porselen. Dirasa aman, Dinda meminta Mbok Marni untuk mengikutinya. Mereka berjalan dengan berjingkat, takut keberadaannya diketahui oleh Ahmad. Terus Din, kata Mbok Marni. Saat Dinda berhenti dan memperhatikan dapur yang berantakan, Dinda mengangguk. Dia langsung membuka pintu kaca yang menghubungkan dapur dengan taman belakang. Segera mereka berlari ke arah paviliun. Sesampainya di sana, Dinda sedikit panik. Kepalanya tak henti menoleh ke arah Mbok Marni dan ke pintu dapur rumahnya. Mbok, cepetan, ucap Dinda panik saat melihat Mbok Marni kesulitan untuk membuka pintu. Sebentar, senggalnya. Butuh beberapa waktu bagi Mbok Marni untuk bisa membuka pintu tua itu. Nah, ayo Din, ucapnya yang langsung masuk ke dalam kamar. Dinda yang belum pernah masuk ke ruangan ini segera mengedarkan pandangan. Semua tampak bersih dan wangi, meski tidak terlalu besar. Namun sepertinya Mbok Marni dan Pak Kusno merawat tempat istirahat mereka dengan baik. Ini Bung Mbok? Tanya Dinda saat mendapati foto wanita muda tengah tersenyum ke arah kamera. Perempuan itu mirip sekali dengan Dinda. Rambutnya yang panjang bergelombang, bibirnya yang tipis, serta warna kulit kecoklatan. Mungkin jika disejajarkan tingginya pun tidak jauh berbeda. Iya, itu Ajeng sebelum menikah dengan Ahmad, ucap Mbok Marni dari arah almari pakaian. Din, panggil Mbok Marni. Dinda menoleh. Dilihatnya Mbok Marni sudah duduk di pinggiran ranjang. Kenapa Mbok? Tanya Dinda.
Beberapa saat Mbok Marni diam, menatap Dinda lekat-lekat. Kemudian dia bergerak dan memeluk cucunya dengan erat. Tangis wanita itu pecah. "Maaf, Dok, maaf," ucap Mbok Marni berulang kali, merasa bersalah karena dirinya tidak mampu menjaga Dinda dengan baik. "Mbok, dengarkan Dinda. Makhluk itu tidak akan melukai Dinda. Justru kalau Simbok tidak pergi, dia yang akan melukai Simbok," kata Dinda, menatap mata manik-manik milik Mbok Marni. Mbok Marni sesenggukan. Kepalanya terus mengangguk. Butuh beberapa waktu bagi Dinda untuk meyakinkan neneknya itu. Hingga saat sudah tenang, Mbok Marni beranjak menuju ke arah almarinya. "Ambil ini," ucap Mbok Marni sambil menyerahkan kotak kayu seukuran telapak tangan. "Apa ini, Mbok?" "Bukalah," jawabnya. Dinda menerima kotak itu. Bentuknya unik dengan banyak ukiran di sisinya. "Ajeng," ucap Dinda saat melihat nama yang tertoreh di samping penutup kotak. "Itu milik ibumu, sekarang jadi milikmu. Dahulu Ajeng menitipkan kepada Simbok sebelum dia meninggal," ucap Mbok Marni dengan suara bergetar. Dinda membuka kotak kayu itu. Di dalamnya ada dua benda. "Kalung dan pisau lipat?" tanya Dinda keheranan. "Kalung itu milik ibumu, sedang pisau itu milik kakekmu," ucap Mbok Marni. Dinda memperhatikan kalung milik ibunya. Begitu cantik dengan bandul besi yang unik. Setelah puas memandangi kalung itu, dia langsung memakainya. Kemudian mengambil pisau lipat milik kakeknya. Diangkatnya pisau itu setinggi mata. Bentuknya unik. Di bagian pegangannya juga banyak ukiran. Lalu, saat Dinda mencoba membuka lipatannya, mata pisau itu juga terlihat tajam. "Gunakan jika dalam keadaan terdesak. Bawa kemanapun kamu pergi, Nduk," ucap Mbok Marni. Dinda mengangguk. Lantas dia mengantongi pisau tersebut. "Simbok hati-hati. Sampaikan salam Dinda untuk kakek." Sekali lagi Mbok Marni memeluk Dinda. "Kamu yang harus menjaga diri. Hiduplah sampai kami pulang," kata Mbok Marni. "Sudah, Mbok, matahari sudah hampir muncul. Sebaiknya Simbok pergi sekarang," pinta Dinda yang langsung melangkah menuju pintu. "Simbok berangkat," ucapnya dan langsung melangkah cepat meninggalkan rumah. Dinda berdiri termenung di tempatnya, melihat punggung Mbok Marni yang keluar dari pekarangan rumah. Terbersit ingin mengikuti wanita itu. Namun Dinda tahu kemanapun dia pergi, Sengkolo bisa dengan mudah menemukannya. Selepas beberapa saat, ia kembali berjalan ke arah rumah. Ketika melewati kebun mawar yang selama ini dirawat oleh Pak Kusno, Dinda kembali terhenti. Dilihatnya lekat-lekat taman itu. "Kenapa layu semua?" ucap Dinda lirih saat mendapati semua tanaman mawar yang ada di sana sudah mati. Pikiran Dinda tersapu angin. Hatinya tiba-tiba saja merasa tidak enak. Ia teringat dengan Pak Kusno. Apakah kakeknya itu sudah tahu bagaimana cara membakar Sengkolo? Tersadar dari lamunan, Dinda segera beranjak. Niatannya tadi ingin mencari keberadaan Pak Hamdan. Semoga laki-laki itu baik-baik saja. Ia mempercepat langkahnya. Saat sudah berada di dalam rumah, Dinda langsung mengecek satu persatu kamar, terkecuali kamar milik Ahmad dan Sukmaji. Dia yakin kalau Pak Hamdan tidak akan berada di kamar itu. Toh terlalu beresiko bagi Dinda jika dia nekat bertemu Ahmad sepagi ini. Hingga saat Dinda membuka salah satu kamar tamu, tubuhnya terhenti. Dia melihat ayahnya sedang tertidur di samping Pak Hamdan dengan posisi terduduk. Perlahan, ia masuk ke dalam kamar. Langkahnya ia pelankan. Sebisa mungkin tidak membuat suara. Tujuannya hanya satu, memastikan kalau Pak Hamdan baik-baik saja. Setelah itu, dia akan kembali ke kamar dan menunggu sampai matahari benar-benar muncul dari pembaringan. Saat sudah sampai di pinggiran ranjang, Dinda melihat kalau Pak Hamdan sudah diobati. Di samping tempat tidurnya juga ada beberapa peralatan medis. Ada kelegaan yang timbul di hati Dinda. Setidaknya laki-laki itu masih hidup. Setelah memastikan semua baik-baik saja, dia berniat untuk kembali ke kamar. Namun saat hampir mencapai pintu, "Din," panggil Ahmad dari arah belakang Dinda. Dinda menoleh. Jantungnya berdebar hebat.
tidak berani menatap mata ayahnya. Sejujurnya dia belum siap untuk berinteraksi dengan Ahmad. Jika perkataan Sengkolo benar, maka yang Dinda lihat saat ini hanya mayat hidup yang sedang dikendalikan oleh iblis. "Kamu kenapa, Nduk?" tanya Ahmad bangkit dari kursi. Dinda terkesiap. Dia memundurkan tubuhnya beberapa langkah ke belakang. "Duk, sebenarnya ada apa? Kenapa rumah berantakan?" tanya Ahmad penasaran. Dinda menggeleng. "Lungo!" Ahmad kebingungan. Dia tidak mengerti dengan apa yang sudah terjadi. Saat terbangun, rumah sudah kacau balau dengan banyak barang yang berserakan di lantai. Awalnya dia mengira ada perampok karena mendapati Dinda dan Mbok Marni memblokade kamar. Bahkan saat dia memeriksa ruangan lain, justru malah menemukan Hamdan yang terkapar dengan banyak luka di tubuhnya. Ahmad terus melangkah mendekati Dinda, berharap anaknya mau memberikan penjelasan. Namun, justru Dinda terlihat ketakutan dan terus melangkah mundur. Merasa jengkel dengan perilaku anaknya yang aneh, Ahmad menarik lengan Dinda dan langsung memeluknya dengan erat. Kaget dengan perlakuan Ahmad, Dinda memberontak dengan hebat. "Apa pengenmu? Ora sudi aku dadi bojomu," jerit Dinda. "Duk, sadar," ucap Ahmad semakin mengeratkan pelukannya. Dinda terisak. Dia benar-benar ketakutan dengan manusia yang ada di depannya. Dia tidak bisa membedakan mana Ahmad yang asli dan mana yang dirasuki Sengkolo. "Duk, kamu kenapa? Ini ayah," ucap Ahmad sambil menangkupkan kedua tangannya ke pipi Dinda. Dinda terus memberontak, bahkan tenaganya jauh lebih kuat. Ahmad yang kebingungan dengan kelakuan anaknya mulai tidak bisa mengendalikan emosi. "Duk, ada apa?" teriak Ahmad kencang. Seketika Dinda berhenti, matanya menatap Ahmad lekat-lekat. "Benar ini ayah?" tanya Dinda memastikan. "Apa maksudmu? Tolong jangan buat ayah bingung," jawab Ahmad. Dinda tidak menjawab pertanyaan Ahmad. Di kepalanya masih banyak hal yang ingin ia ketahui. Kejadian semalam membuatnya sadar kalau Sengkolo memiliki tipu daya yang mematikan. "Sejak kapan ayah bisa berjalan?" tanya Dinda. "Ayah sendiri juga tidak tahu. Semalam saat terbangun tiba-tiba saja kaki ayah sudah bisa digerakkan," kata Ahmad. Dinda tidak langsung percaya dengan ucapan ayahnya. "Buktikan kalau ini ayah," ucap Dinda mengeluarkan pisau lipatnya dan mengacungkan kepada Ahmad. Ahmad mengerjap, mundur beberapa langkah menjauhi Dinda. "Apa yang kamu lakukan, Dok?" tanya Ahmad kaget. Lama mereka berdua beradu pandang. "Tolong jelaskan apa yang sudah terjadi," pinta Ahmad. Dinda masih menodongkan pisaunya ke arah Ahmad. Dia punya alasan untuk tidak mempercayai siapapun saat ini. "Beberapa malam ini, ayah dirasuki oleh Sengkolo. Ayah mengamuk, membuat rumah berantakan. Ayah yang membuat Pak Hamdan jadi seperti itu," kata Dinda parau sambil menunjuk ke arah Hamdan. Ahmad menggeleng. Dia tidak mengerti. Ingatan terakhir yang dia ingat saat mereka berempat masih berada di taman belakang ketika memanggil Rahmi. "Apa yang sudah ayah lakukan dengan Pak Hamdan?" tanya Dinda lantang. "Maksudmu?" kata Ahmad kebingungan. "Kenapa Ratmi tidak menjaga ayah lagi? Apa yang sudah ayah lakukan bersama Hamdan?" tanya Dinda sekali lagi. Dia sudah tidak tahan untuk menyembunyikan ini semua dari Ahmad. Ahmad termenung. Tatapannya menjadi sendu. "Duh, ayah tidak tahu kalau dedemit wanita itu ternyata menjaga ayah," ratap Ahmad. "Sekarang sudah tahu kan kenapa Sengkolo bisa merasuki ayah? Karena kebodohan ayah sendiri dan orang itu," ucap Dinda dengan suara meninggi. "Jadi karena itu semalam kamu dan Mbok Marni mengurung diri di kamar?" tanya Ahmad. Dinda mengangguk. Matanya terus menatap Ahmad. Dia tidak tahu sampai kapan Sengkolo membiarkan ayahnya bisa bergerak bebas. "Mbok Marni kemana?" tanya Ahmad setelah lama diam. Dinda menggeleng. Ayah tidak perlu tahu di mana Mbok Marni. Lebih baik sekarang ayah ke kamar, biar Dinda yang merawat Pak Hamdan. Jangan sampai melukai orang lain lagi, kata Dinda. Ahmad ingin memberontak. Tangannya terkepal kuat. Dia tahu kalau Dinda takut jika Sengkolo kembali menguasai tubuhnya. Tanpa menjawab, Ahmad langsung beranjak meninggalkan kamar. Buar! Dinda terlonjak.
Dia mendengar ada pintu yang dibanting dengan keras. Hatinya terasa perih. Dia tidak bermaksud membuat ayahnya sakit hati. Sementara itu di sisi lain, semilir angin menerpa wajah Dinda. Saat ini ia tengah duduk di taman belakang, ditemani sebatang rokok. Beberapa kali dia menghembuskan nafas berbarengan dengan asap putih yang keluar dari mulut dan hidungnya. Dinda sedang mempertimbangkan sesuatu. Malam Selasa Kliwon tinggal 3 hari lagi. Selama itu pula dia harus bertahan sendirian di rumah terkutuk ini. Sungguh, kepala Dinda benar-benar terasa penuh, memikirkan nasib orang-orang yang ada di sekitarnya. Belum lagi dengan kondisi Pak Hamdan. Dinda sempat ingin membawa laki-laki itu ke rumah sakit. Namun setelah mempertimbangkan semua, jauh lebih baik untuk merawatnya di rumah. Toh Ahmad seorang dokter, jadi dia bisa memberitahu Dinda apa yang harus Dinda lakukan. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Demikianlah bagian ke-9 Lembur Sukma dari Netra Sandekala di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau